maka tidak boleh kita berambisi dengan kekuasaan. Nah, kemudian kelanjutan dari hadis ini, wa idza halafta ala yamini fara'aita ghairaha khairan minha. Jika engkau sudah bersumpah, kemudian engkau melihat sesuatu yang lebih baik, ya, lebih maslahat, lebih utama dari itu, kamu ingin membatalkan sumpah, fakaffir an yaminika, maka engkau bayar kifarah, tebus sumpah itu, ya. Wa atil ladzi huwa khair, kemudian lakukanlah yang terbaik itu. Ini hadis Nabi SAW, Sahih Bukhari Muslim. Silakan nanti diteliti, ditakhrij oleh Imam Bukhari, nomor hadis 6622, 6722, 7146, 7147. Dalam Sahih Muslim 1652. Abu Daud 2929 dan 3277. Silakan nanti dicek kembali tentang takhrij ini. Nah, ini dalil kita membolehkan bahwa seorang yang sudah bersumpah boleh membatalkan sumpahnya karena ada sesuatu yang lebih maslahat daripada itu. Ini kaidah dasar yang harus kita pahami. Nah, ketika itu tidak sampai kepada sumpah, janji itu masih di bawah sumpah, maka tentu konsekuensinya lebih rendah daripada itu. Jadi bayar kafaratnya seperti yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 58. Coba kita teliti ayat ini. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin, ya. Maka kafarat dari sumpah itu adalah memberi makan 10 orang fakir miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan yang biasa kamu kasih kepada keluargamu, au kiswatuhum, atau memberikan mereka pakaian, ya. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Fa illam yajid, jika engkau tidak bisa melakukan yang semua itu, tidak dapat, ya. Kemudian fasiyam salasati ayyam, maka puasalah 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Demikianlah penebus atau kafarah dari sumpah yang sudah engkau ucapkan, ya, ketika engkau sudah melakukan sumpah. Jadi sumpah saja boleh digugurkan karena ada sesuatu yang maslahat, kemudian kita bayar kafarah. Itu luar biasanya syariat Islam, tidak istilahnya kaku, ya. Itu luar biasanya, Allah Maha tahu apa mungkin kita sudah melakukan satu sumpah menurut kita itu yang terbaik, tapi ternyata nanti Allah tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Bagaimana, apakah kita terkunci dengan sumpah kita itu? Allah Maha Adil. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi boleh seperti itu kalau ada yang maslahat. Kemudian tidak istilahnya kita tidak kaku seperti itu, ya. Jadi kalau melanggar sumpah otomatis disebut sebagai pembohong, pendusta, tidak begitu. Di dalam Sahih Bukhari Muslim juga, orang yang berbohong, kita tahu berbohong itu sesuatu yang tercela. Dimanapun orang yang bohong tercela, tapi tidak seluruh perbuatan bohong dihukum Allah Subhanahu wa taala. Ada bohong yang juga diperbolehkan. Ada dalam Sahih Bukhari Muslim, Sahih Bukhari 2692. Kemudian riwayat Muslim dan Sahih Muslim nomor hadis 2605. Silakan nanti dicek, ya. Apa kata Nabi SAW? Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah pembohong orang yang sedang mendamaikan dua manusia yang bersengketa. Kita mau damaikan orang, ada maslahat yang lebih besar daripada itu. Maka jangan dicap orang ini pembohong terlebih dahulu. Nah, di dalam Ibnu Syihab itu menegaskan ada 3 orang yang berbohong tapi dia tidak dicap sebagai pembohong. Siapa itu? Nah, yaitu salah al-harb, orang yang sedang dalam kondisi perang. Perang gimana kita mau jujur-jujuran gitu, ya. Perang itu adalah siasah, ya. Kita jebak musuh itu, begitulah siasah. Kemudian wa islahu bainan nas, mendamaikan manusia. Sama sekarang PR kita sedang merajut persatuan umat ini. Kemudian hadis rajuli imra'atahu, seorang suami yang sedang menggombalin istrinya. Menggombal itu kan bohong semua, ya. Kalau ketika istri tanya sama kita, aku gemuk enggak? Itu kalau dijawab jujur atau bohong? Kalau dijawab jujur itu tidur di luar lah habis itu, ya. Nah, jadi begitulah di dalam syariat ini, orang pembohong sekalipun bisa ada waktu-waktunya kapan dia bisa tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam
hal ini juga ketika janji tersebut tidak ditepati, apakah memudaratkan kepada orang yang dijanjikan itu? Misalkan saya menjanjikan Ustadz nanti saya apakan ya, ternyata tidak saya janjikan, Ustadz mudarat dengan itu, Ustadz celaka. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Tapi ketika tidak memudaratkan orang, misalkan ana janji sama Ustadz nanti ana traktir makan ya. Ketika ini tidak ana tepati, mudaratkah dengan Ustadz? Nah, ini sesuatu yang tidak sampai derajatnya seperti itu. Nah, kita tanya kembali, wallahu a'lam bishawab. Ketika Buya Haji Mahyaldi ini tidak menjabat wali kota Padang dan menjabat gubernur, apakah bermudarat kepada warga kota Padang? Wallahu a'lam bishawab. Setahu kita, gubernur itu lebih tinggi daripada wali kota, dan kebijakannya lebih tinggi daripada wali kota, anggarannya lebih tinggi daripada wali kota, maslahatnya lebih banyak daripada wali kota. Apakah dia meninggalkan warga Padang 100%? Tidak. Kantornya masih di Padang, rumahnya masih di Padang. Padang adalah etalase dari Sumatera Barat ini. Luar biasa. Seharusnya kebijakan yang dia bisa peroleh adalah lebih besar daripada sekedar wali kota. Maka harusnya kita bersyukur. Memang kita menyadari ya, ada yang bisa dilakukan oleh wali kota, tidak bisa dilakukan oleh gubernur, yang dilakukan gubernur tidak bisa dilakukan oleh wali kota. Iya, tapi secara instruksi, gubernur bisa kasih instruksi wali kota? Bisa. Wali kota bisa instruksi gubernur? Nggak boleh. Bisa. Mana yang lebih maslahat? Maslahat gubernur. Apakah sesuatu yang kecil ini boleh kita tinggalkan? Ya, furu'iyah ini boleh kita tinggalkan untuk mencari maslahat yang lebih besar? Seharusnya ini bisa kita lakukan. Itulah ijtihad kita, wallahu a'lam bishawab. Kemudian orang yang menerima janji bisa gugur kewajiban yang menunaikan janji itu dengan keredaan orang yang dijanjikan. Contoh di dalam surah An-Nisa ayat 92, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatin ila ahlihi illa ay yasaddaqu." Ya. Kecuali dimaafkan oleh orang yang menjadi korban, udahlah nggak usah dibayarkan diat. Maka orang yang mau bayar diat ini terbebas. Begitu juga dalam soal janji. Ketika janji kita, anak janji mau traktir Ustaz, kemudian Ustaz bilang udahlah Ustaz, nggak usah lah Ustaz, kan nggak ada duit ya. Nah, Ustaz nggak apa-apa Ustaz. Maka gugurlah kewajiban itu. Nah, kemudian juga ada kaidah yang ini silakan nanti kita baca ya. Perkara yang dilarang dalam rangka preventif boleh dikerjakan saat ada maslahat yang lebih kuat. Contoh ini mau operasi, pasien kita ini mau ada tindakan operasi ini. Maka jika dibutuhkan sesuatu yang istilahnya dilarang, itu boleh dilakukan kalau ada hajat. Contoh melihat aurat. Ini kita mau operasi orang nih, mau bedah, ada maslahat yang lebih besar, kesembuhan bagi dia. Tapi kita harus melakukan perkara yang dilarang, yaitu melihat aurat. Maka kadar ini dibolehkan. Boleh. Kalau dokter kita bilang seperti itu, nggak jadi operasi. Ada maslahat yang lebih besar dari itu. Kemudian kemaslahatan itu ini kita juga sebutkan. Ini kaidah fikih berikutnya. Jika ada kita dikasih pilihan untuk maslahat diri kita saja, itu boleh kita putuskan sesuka hati kita. Misalkan Ustaz, ana mau beliin Ustaz baju warna kuning atau warna merah, itu terserah Ustaz. Maslahat untuk diri Ustaz. Tapi kalau kemaslahatan umat itu tidak bisa menurut diri kita. Kalau ngurus harta anak yatim saja, ini saya kutip di dalam surah Al-An'am 152 ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu coba-coba dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Bayangkan ini kata Imam Izzuddin bin Abdussalam. Mengelola harta anak yatim saja itu harus perspektif maslahat, apalagi ngurus negara ini, ngurus kepentingan umum ya. Ngurus masyarakat yang jumlahnya banyak harus berdasarkan maslahat nomor satunya. Apa maslahat nomor satunya ya, kita lihat kriteria pemimpin, bagaimana kita memilih pemimpin, ini harus kita dudukkan dulu ya, harus kita baca lagi referensi ulama kita, bagaimana etika memilih pemimpin. Ini salah satu hadis sahih dari Umar bin Khattab. Umar ketika berkunjung ke Mekah mampir dulu di satu tempat namanya
Asfan ya. Kemudian datang gubernur Mekah ketika itu namanya Nafi' bin